Apa yang kenapa kami mendorong Bapak Ibu untuk objektif dalam melakukan penilaian kinerja? Karena memang juga mungkin belum adanya kepastian terkait dengan TPP ya. Artinya eh, TPP belum berdampak terhadap apa artinya belum berdampak terhadap pengurangan TPP. Nah ini juga jangan jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu gitu ya. Kemudian eh, ya itu tadilah dari situ mari kita melakukan penilaian pemeringkatan dia secara objektif karena ini salah satu kunci keberhasilan ya Bapak Ibu. Salah satu kunci keberhasilan apa yang metode yang sedang kami coba itu ya, artinya ini metode baru yang sedang kami coba terapkan untuk tujuannya adalah tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas penilaian yang ujung-ujungnya adalah memberikan rasa keadilan kepada Bapak Ibu gitu. Jangan sampai juga nanti Bapak Ibu menilai tidak objektif, tapi begitu ada rekannya yang terpilih atau ada rekannya yang ternyata nanti masuk box 9 atau ada rekannya nanti yang dipromosikan gitu ya. Bapak Ibu merasa loh kok dia gitu ya. Nah, padahal dimulainya dari sini gitu. Dimulainya dari sini. Bagaimana Bapak Ibu menilai secara objektif gitu. Kalau memang menurut Bapak Ibu yang bersangkutan misalkan ya tadi ya, ada yang lebih baik dari yang bersangkutan, maka dari itu mulai mulai sekarang mari kami mendorong Bapak Ibu untuk melakukan pemeningkatan kinerja seobjektif mungkin karena ini menjadi kunci keberhasilan dan juga menjadi karena ini menjadi data dasar kami nih menjadi data dasar kami untuk tadi ada bukan hanya ke PTP sebetulnya ya ini menjadi dasar kami juga nanti bagaimana nanti ke box 9 bagaimana nanti ke 9 boxnya bagaimana nanti ke apa pengembangan kompetensi yang bersangkutannya ini nanti menjadi data dasar nih makanya karena itu jangan sampai nanti setelah dinilai misalkan Bapak Ibu jangan sampai menyesal nanti pada saat ternyata yang Bapak Ibu nilai itu ternyata Bapak Ibu anggap tidak layak. Nah itu intinya itu ya. Jangan sampai begitu ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu menyesal setelah dilakukan penilaian Bapak Ibu merasa bahwa yang misalkan tidak layak gitu. Padahal pada saat dilakukan penilaian Bapak Ibu sendiri yang menilai baik gitu loh. Nah, itu ya. Itu makanya kami mendorong Bapak Ibu untuk ayo mulai kita objektif dalam melakukan penilaian, terutama untuk pemeringkatan kinerja. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, nah ini ada persyaratan TPP ya. Saya kira ini masih sama dengan tahun lalu. Nanti ada target output, scoring pekerjaannya, kemudian juga ada perilakunya ini masih taatan presensinya juga. Nanti juga kita melihat narasi, prestasi kerja, video, dan wawancara. Ini nanti mangga kita diskusikan ya terkait dengan persyaratan ini. Kemudian selanjutnya penilaian Bapak Ibu. Nah, prosedur penilaian itu jadi nanti peserta menampilkan video dan narasi kinerja. Nanti tim independen akan melihat sebelum waktunya pada saat wawancara gitu. Jadi mungkin kami sih berharap 1 minggu atau paling lambat 3 hari sebelum waktu wawancara itu tim penilai sudah bisa melihat video dan narasi kinerja Bapak dan Ibu sekalian sebagai calon kandidat nanti dan eh, sesuai dengan apa namanya kesepakatan bahwa nanti pada saat wawancara itu ada pemaparan, kemudian ada eh, wawancara dan penutup. Aspek penilaiannya Bapak Ibu, ada 3 aspek penilaian. Yang pertama kontribusi dan dampak kinerja pegawai kepada organisasi. Yang keduanya kolaborasi dan kerjasama dan tiganya inovasi kemudian strategi menghadapi tantangan. Nah ini nanti lebih jelasnya nanti bisa dengan Pak Rizky ya. Nah ini juga dijelaskan sebenarnya aspek penilaian itu apa aja, kolaborasi itu apa aja gitu ya. Eh, nanti bisa lihat, nanti bisa ini jadi bahan diskusi kita ya sampai dengan aspek penilaian yang pembaruan. Nah, saya ingin langsung ke tahapan penilaiannya. Nah, ini tahapan penilaian penilaian yang terkait dengan PTP 1 2024, Bapak Ibu ya. Pertama ada pegawai pertama nih yang nanti akan kita lakukan, kita semua lakukan adalah pegawai melakukan pemeringkatan kinerja. Seperti saya sampaikan di awal tadi, silakan lakukan penilaian seobjektif mungkin. Ya, setelah itu
eh, setelah dilakukan pemeringkatan, nanti kita pilih yang terbaik dalam pemeringkatan kinerja itu akan di voting eh, apa namanya akan di voting oleh perangkat daerah gitu ya. Kemudian beberapa daerah menetapkan hasil dari pemeringkatan kinerja dan juga nanti hasilnya adalah akan menjadi kandidat tingkat kabupaten. Nah, itu juga selanjutnya diminta untuk membuatkan narasi video dan prestasi kerja. Kemudian di tingkat kabupaten, ya nanti ada seleksi perwakilan kandidat PTP oleh BKPSDM. Kemudian setelah itu kita pilih yang terbaik. Dari yang terbaik itulah nanti akan dilakukan voting antar kandidat. Voting antar kandidat. Setelah itu, setelah voting antar kandidat, barulah nanti tahapan akhir adalah dilakukan penilaian oleh tim penilai. Ya. Nah, ini setelah voting antar kandidat, didapatkan 8 kandidat, masih sama ini ya dengan tahun lalu. Kemudian itulah nanti akan dilakukan penilaian oleh tim penilai independen dari Menpan, BKN dan dari IPB. Nah, ini tim internal kami dan tim independen. Nah, kemudian timelinenya adalah Bapak Ibu saat ini minggu ini kita lakukan sosialisasi dan pengawasan dengan tim independen ya. Kita sedang lakukan tahapan minggu pertama. Nanti minggu berikutnya kita sudah mulai lakukan nih pelaksanaan pemeringkatan kinerja. Setelah itu penetapan dan voting untuk perwakilan perangkat daerah sampai juga nanti hasil dari yang ditetapkan sebagai calon perangkat daerah mengupload video narasi kinerjanya. Minggu ketiga kita menetapkan perwakilan kandidat tingkat kabupaten, itu ya. Tadi dari mulai yang masing-masing perangkat daerah, nanti kita seleksi menjadi yang terbaik, kemudian antar kandidat melakukan penilaian sampai dengan ditetapkannya 8 besar dari masing-masing kategori. Nah, itu nanti akan dimintakan terkait dengan video dan narasinya. Kemudian minggu keempat barulah dilakukan seleksi tahap akhir yaitu pelaksanaan interview oleh tim independen. Nah, Bapak Ibu, ini timelinenya ya. Mudah-mudahan kalau tidak ada kendala gitu ya, kita akan laksanakan penilaian akhir itu di tanggal 1 Agustus gitu ya. Saat ini kita sudah melakukan tahapan-tahapan sosialisasi dan nanti kita juga sudah lakukan pemeringkatan kinerja. Mudah-mudahan ini tidak meleset ya, karena kita ketahui bersama minggu lalu kita sempat ada trouble sistem ya, kegagalan sistem. Mudah-mudahan tidak menjadi kendala yang sangat berarti lah gitu ya, ini bisa tetap berjalan. Nah, Bapak Ibu, tapi yang ingin kami tekankan bahwa nanti ya, terutama para Kasubag Umpek ataupun ada pegawai yang hadir yang kita nggak tahu nanti apakah akan menjadi kandidat calon pegawai terbaik periodik, ada memang kewajiban untuk memenuhi pembuatan video narasi kinerja. Namun kami berharap itu tidak memberatkan, tidak dijadikan beban Bapak Ibu ya, tidak dijadikan beban dan jangan jadikan memberatkan para kandidat gitu. Tolong disupport oleh para Kasubag Umpek gitu. Artinya eh, buat video yang memang tidak perlu yang terlalu kompleks, kalau tidak, simple aja. Yang paling penting adalah bagaimana bisa menyampaikan, bagaimana bisa meyakinkan bahwa memang Bapak Ibu layak menjadi pegawai terbaik gitu. Yang penting itu, yang penting di situ kuncinya. Nggak perlulah bikin yang terlalu wah gitu ya dengan konten-konten yang macam-macam. Tidak perlu seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu. Yang penting Bapak Ibu ada video narasi yang secara substansi lah menyampaikan apa sih intinya, kenapa sih Bapak Ibu layak menjadi pegawai terbaik periodik. Nah, itulah sebetulnya intinya, meyakinkan itu. Video itu meyakinkan bahwa ya, Bapak Ibu layak menjadi pegawai terbaik periodik, entah dari apa yang sudah strategi Bapak Ibu lakukan, apa inovasi yang Bapak Ibu lakukan gitu ya, apa akselerasi yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam periode
Januari sampai dengan Juni 2024 ini. Nah, itu yang kami terangkan Bapak Ibu, intinya tolong sampaikan ke nanti siapapun kandidat calon PTP, kami berharap jangan sampai nanti ada yang mundur gara-gara eh, apa tidak sempat atau nggak bisa bikin video gitu ya. Kami tidak mengharapkan itu, maka dari itu tolong bantuannya dari para kasubag umpek nih, tolong disupport. Kalaupun memang harus kami juga yang support, kami siap gitu. Apa kendalanya sih gitu, sampai memang tidak bisa eh, melengkapi video narasi kinerja gitu. Karena kami pikir ini sudah menjadi hal yang zaman sekarang gitu ya, sudah tidak menjadi hal yang sangat sulit lah. Banyak 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 apa aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita gitu untuk membuat suatu video tutorial, membuat suatu video apa tadi inovasi yang kita mau buat itu sebenarnya sih sekarang sudah mudah lah. Nah, itu lagi itu ya Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu nanti selanjutnya secara teknis Pak Rizky akan menyampaikan akan diskusi lah ya, silahkan diskusi menyampaikan secara teknis. Tapi intinya dua poin tadi Bapak Ibu yang menjadi penekanan kami adalah yang pertama tadi bahwa lakukan pemerikatan kinerja secara objektif. Itu kunci yang pertama. Yang kedua tadi bahwa Bapak Ibu tolong ingatkan kepada nanti siapapun yang menjadi kandidatnya, jangan eh, patah arang, jangan juga demotivasi, jangan mundur karena memang ada persyaratan yang mungkin ya dirasa sebagian gitu ya. Tapi saya yakin lah namanya sudah menjadi kandidat pegawai terbaik periodik di perangkat daerahnya, masa sih tidak bisa melengkapi atau memenuhi video narasi yang sebetulnya tidak perlu yang rumit-rumit lah, yang simpel-simpel saja. Kalaupun ada kendala, kami siap bantu. Kalaupun ada kendala apapun, mudah-mudahan sih tidak sampai ke kami oleh Kasubag Umpek sudah bisa selesai lah gitu ya, tidak perlu ke kami itu. Makanya dua poin penting yang ingin saya sampaikan sebetulnya pada siang ini itu sebetulnya. Nanti teknisnya silakanlah dengan Pak Rizky. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini juga ada quotes ya dari Dahlan Iskan. Pengakuan adalah bahan bakar yang membuat semangat orang. Semangat semangat orang untuk orang terbakar untuk terus berinovasi. Nah, ini artinya tadilah kembali bahwa kita ingin memberikan pengakuan kepada Bapak Ibu. Selama ini kita terus jujur saja memang penghargaan terhadap ASN masih sangat minim sekali ya. Kita bicara penegakan disiplin gitu. Tapi saat ini kita fokus kepada siapa sih orang-orang yang ASN yang memang berkinerja luar biasa itu ya. Kalau yang memang malas-malesan kita tinggal saja sekarang. Nanti biarkan kondisi itu menjadi suatu hal yang pasti gitu. Tapi untuk pengakuan di pengarahan ini yang menjadi prioritas kami dalam memotivasi itu ya, membakar semangat Bapak Ibu untuk terus berinovasi. Itu mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabit atas paparan yang sampaikannya terkait dengan proses penyeleksian pegawai terbaik periodik tahun 2024 semester 1 ini. Dilanjut mungkin akan ada paparan teknis dari Ketua Tim langsung yaitu Bapak Rizky terkait pelaksanaan teknis bagaimana dan apa yang harus dilakukan seorang peserta PTP 2024 ini dan mungkin ada perbedaan yang nantinya dengan PTP 2023 itu untuk pemilihan setiap kandidatnya. Untuk itu saya persilahkan Bapak Rizky untuk menyampaikan bersama mungkin nanti akan didampingi oleh E5 Pak Taufik. Ya, silakan untuk itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Eh, Cek, apakah suara saya terdengar, Bu Apri? Ya, terdengar Pak. Ya, alhamdulillah. Pertama, mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah, ya Bapak Ibu. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim. Dan yang selanjutnya, alhamdulillah Bapak Ibu, Kabupaten Bogor juga merupakan satu dari sekian banyak kabupaten yang memiliki penghargaan pegawai terbaik periodik untuk ASN-nya. Karena
setahu saya belum banyak nih Bapak Ibu yang punya penghargaan seperti ini. Dan mohon izin kepada Pak Kabit, izin menyampaikan terkait dengan eh, pelaksanaan PTP ini. Jadi memang tadi Bapak Ibu sudah banyak disampaikan terkait dengan apa yang menjadi konsentrasi kita bersama di BKPSDM terkait dengan pemberian penghargaan bagi pegawai. Yang selanjutnya tadi juga kita headline ya Bapak Ibu bahwa semata ini merupakan salah satu ikhtiar yang kita lakukan untuk bisa memberikan eh, penghargaan gitu ya bagi orang-orang yang memang memiliki kontribusi bagi pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, yang selanjutnya ada hal yang perlu disampaikan Oh, terkait dengan apa sih perbedaannya dengan pegawai yang inovatif gitu ya. Kan saat ini juga sedang berlangsung ya Bapak Ibu ya dengan yang PTP. Nah, jadi Bapak Ibu untuk pegawai yang inovatif, future leader dan lain-lain itu memang lebih konteksnya adalah hal-hal yang memang selama ini sudah dilakukan dan itu bisa didaftarkan tanpa adanya jangkauan waktu tertentu. Nah, kemudian untuk PTP ini karena kita menilai dari kinerja di bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2024, maka kita memiliki batas nih Bapak Ibu gitu ya, memiliki batas kinerja yang dikedepankan adalah dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu tadi sudah disinggung oleh Pak Fikar juga. Mungkin saya tadi menambahkan terkait dengan yang apa aja sih gitu ya yang dinilai di pelaksanaan PTP ini gitu ya. Saya izin share screen. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi ini Bapak Ibu aspek penilaiannya untuk PTP ini kontribusi dan dampak kinerja pegawai kepada organisasi. Kedua, kolaborasi dan kerjasama. Yang ketiga adalah inovasi atau kebaruan strategi menghadapi tantangan. Nah, jadi apakah itu kontribusinya? Jadi untuk kontribusi ini ditekankan lebih kepada mengukur sejauh mana kinerja individu telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian organisasi. Nah, penilaian ini mencakup evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas, serta adanya dampak nyata yang dihasilkan, baik secara kecil ataupun besar. Nah, aspek ini mempertimbangkan indikator kinerja yang meliputi peningkatan produktivitas, penurunan biaya operasional, atau peningkatan kualitas layanan. Nah, jadi Bapak Ibu, yang mau kita tekankan di sini adalah kinerja dari mulai Januari sampai dengan bulan Juni, pegawai apa aja nih kira-kira yang memang dia memiliki kontribusi yang cukup sentral gitu ya, cukup banyak buat para ASN yang ada di lingkungannya ataupun dengan keberhasilan kinerja organisasinya. Nah, apakah ini Pak terbatas dengan hal-hal yang harus membuat inovasi ataupun sebagainya macamnya? Tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya di tempat Bapak Ibu nih ada pegawai yang memang selama ini dia menjadi tulang punggung organisasinya gitu ya. Ketika misalnya si orang ini nggak ada, oh mungkin ini bisa jadi rada kesulitan nih organisasi ini untuk bertahan gitu ya. Seperti contohnya mungkin kalau misalnya Bapak Ibu yang berkinerja mungkin ya di kelurahan gitu ya. Mungkin ada tokoh-tokoh ASN-ASN yang cukup sentral. Nah, itu bisa diangkat, Pak, Bu. Ya, itu bisa diangkat. Kemudian, Pak, bagaimana dengan kami nih yang pekerjaannya seputar hal-hal yang rutin saja gitu ya. Misalnya ada di umpek atau seperti di keuangan gitu ya. Nah, itu juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Itu juga bukan berarti kinerjanya tidak mendukung organisasi gitu ya. Itu juga termasuk mendukung organisasi. Mungkin Bapak Ibu yang di keuangan misalnya ketika mau melakukan pencairan mungkin ada pemeriksaan yang detail gitu ya. Ketika misalnya mau dimintakan informasi, dimintakan bantuan, dimintakan arahan itu tuh sudah pengetahuan yang komprehensif gitu ya. Pelaksanaan tugasnya baik. Nah, itu juga bisa. Nah, kemudian juga buat eh rekan-rekan yang diumpak gitu ya. Mungkin selama ini Bapak Ibu
bekerja gitu sudah melebihi jam kerja gitu ya, atau misalnya ada hal-hal yang memang Bapak Ibu tingkatkan kualitasnya. Misalnya kalau dulu sebelumnya nggak kayak gini nih gitu ya di kantor kita, tapi gara-gara ada misalnya pengelola barang yang baik, yang cerdas, sehingga fasilitasi di kantor menjadi lebih baik, itu juga bisa. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kami tekankan bahwa penilaian pegawai terbaik ini bukan menekankan terhadap dia membuat apa atau dia membuat sesuatu produk apa. Tidak hanya itu, tapi bisa juga dalam banyak hal gitu ya Bapak Ibu ya. Banyak hal sehingga harapannya mudah-mudahan ini bisa men-trigger gitu ya pegawai-pegawai lainnya untuk bisa bekerja lebih maksimal lagi. Jadi intinya adalah aspek penilaian pertama ini adalah memberikan dampak dan kontribusi secara kinerja kepada organisasinya. Nah, yang selanjutnya ini aspek penilaiannya adalah kolaborasi dan kerjasama. Nah, aspek ini menilai kemampuan individu dalam bekerja sama dengan rekan kerja di perangkat daerah atau bahkan dengan eksternal. Kolaborasi yang efektif diukur dari kemampuan untuk berkomunikasi, berkoordinasi, dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama. Penilaian ini mencakup aspek kepekaan terhadap kebutuhan dan tujuan rekan kerja, serta keterbukaan dalam berbagai sumber daya dan informasi. Kolaborasi yang berhasil menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan inovatif, serta mendorong tercapainya hasil yang lebih optimal. Nah, jadi untuk yang di aspek kedua ini, Bapak Ibu, selama ini mungkin kita bekerja hanya baik untuk diri kita sendiri. Nah, tapi ada satu teori yang mengatakan bahwa kita itu bermanfaat itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk lingkungan kita juga. Maka untuk aspek yang kedua ini, berdasarkan keputusan bersama, kita melihat daripada bagaimana seseorang itu melakukan kolaborasi antar stakeholders nih gitu ya. Apakah misalnya dulu mungkin untuk patroli nih misalnya di kelurahan gitu ya, patroli itu hanya dilakukan sendiri gitu ya. Tapi dengan kecerdasannya atau dengan kepekaannya, seseorang itu bisa melibatkan eh apa elemen-elemen yang ada di masyarakat gitu ya untuk bisa bersama-sama membantu. Atau misalnya Bapak Ibu yang di keuangan gitu ya, mungkin kalau dulu ngecek tuh harus sendiri gitu ya. Wah, semua dicekin sendiri-sendiri. Nah, tapi dengan adanya beliau, dengan adanya pegawai ini, dia tuh bisa mengedukasi BPP-BPP yang ada di bidang-bidang lainnya. Sehingga fungsi controlling, evaluasi itu juga terjadi sama teman-teman yang lainnya nih. Jadi semua tuh ke-trigger, semua tuh bangkit untuk meriksain bersama-sama. Sehingga adanya juga pembagian edukasi kepada teman-teman yang lainnya. Nah, kemudian juga mungkin saya bisa contohkan lagi terkait dengan fasilitator si cantik ya. Mungkin kalau misal di perangkat-perangkat daerah ada juga yang mungkin berkolaborasi dengan mungkin perwakilan bidang gitu ya. Untuk bisa menyampaikan nih SKP nih harusnya seperti ini gitu kan. Agar dia tidak keliling sendirian, dia bisa menciptakan sekumpulan orang-orang yang bisa membantunya gitu ya. Artinya ditekankan bahwa adanya kolaborasi dan kebersamaan dalam melakukan tugas. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ini adalah adanya aspek inovasi atau kebaruan strategi dalam menghadapi tantangan. Nah, aspek ini mengevaluasi seberapa jauh individu atau tim telah mengimplementasikan pendekatan atau strategi baru yang membawa inovasi dan nilai tambah bagi organisasi. Penilaian ini mencakup kreativitas dalam merancang solusi, keberanian dalam mengambil resiko, serta kemampuan untuk mengadaptasi ide-ide baru yang relevan dengan kondisi organisasi. Strategi atau inovasi yang diusulkan harus juga menunjukkan kebermanfaatan nyata seperti peningkatan pelayanan kepada masyarakat, efisiensi operasional, atau pengembangan kapasitas organisasi. Nah, jadi eh terkait dengan aspek yang ketiga ini diutamakan bagaimana seorang pegawai itu bisa memberikan kontribusi nyata ya Bapak Ibu ya. Memberikan kontribusi nyata hal-hal baru apa saja yang dia terima dari luar, kemudian hal itu baik dia implementasikan di dalam sehingga hal itu bisa menjadi bermanfaat buat pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, kita tidak sepenuhnya mengartikan bahwa inovasi ini itu harus menciptakan sesuatu, tidak ya. Jadi sekali lagi mungkin ada tadi Bapak Ibu ada yang oh ya, saya pernah ada salah satu fasilitator itu ketika dia habis ikut
sosialisasi, dia ternyata membuat video ulang. Dia membuat video ulang lebih bagus lagi, kemudian disebarkan tuh kepada unit-unit yang ada di perangkat daerahnya. Itu juga merupakan salah satu inovasi atau keberanian strategi gitu kan, daripada dia harus berkeliling satu persatu. Jadi mangga Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan tiga aspek ini bisa menjadi trigger juga ya buat kita semua bagaimana kita bisa bermanfaat bagi Kabupaten Bogor. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan akan ada pemeringkatan kinerja ya, di mana hal ini juga menjadi eh, salah satu tambahan ya terkait di samping menjadi tambahan di samping adanya review 360. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan bersama namanya pemeringkatan kinerja. Nah, ini sudah ada videonya. Nanti mangga kita simak dulu sambil nanti setelah ini kita bisa berdiskusi ya Bapak Ibu. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana tata cara pemeringkatan kinerja. Dengan melakukan pemeringkatan kinerja, organisasi dapat mengidentifikasi pegawai yang berkinerja tinggi dan memberikan penghargaan ataupun perhatian. Hal ini dapat memotivasi pegawai lainnya untuk meningkatkan kinerja mereka. Kedua, pemeringkatan kinerja mampu mengidentifikasi area di mana pegawai membutuhkan pelatihan tambahan. Pegawai yang berada di peringkat rendah mungkin memerlukan pelatihan atau pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kinerja mereka. Dengan adanya pemeringkatan kinerja yang jelas, organisasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pegawai mengetahui bahwa kinerja mereka diukur dan dievaluasi, yang mendorong mereka untuk bekerja lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Proses pemeringkatan kinerja memungkinkan organisasi untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja pegawai secara berkala. Ini membantu dalam mendorong budaya perbaikan berkelanjutan dan inovasi di dalam organisasi. Dengan melakukan pemeringkatan kinerja, organisasi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kinerja secara keseluruhan, kemudian mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaikinya. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, kita dapat klik pemeringkatan kinerja. Kemudian, kita dapat klik tombol lanjutkan. Lakukan penilaian dengan cara mengurutkan daftar pegawai yang ada di bawah ini, mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang paling terendah. Selanjutnya, untuk di aspek pertama, urutkan pegawai berikut dari mulai yang kontribusinya terbanyak sampai dengan terendah bagi organisasi. Misalnya kita di sini menilai bahwa Abdurrahman Yusuf paling tinggi, maka kita dapat tahan tombol ini, kemudian kita dapat keangkat ke atas. Kemudian kita juga bisa mengurutkan pegawai-pegawai yang ada di bawah sehingga urutannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, Bapak Ibu perlu mengisi alasan penilaian. Contoh, kemudian kita berikan juga alasan untuk nomor kedua. Jika kita belum mengisi, maka akan keluar peringatan. Kita wajib memberikan alasan. Kemudian kita dapat klik simpan. Dimohon untuk memberikan komentar sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan Bapak Ibu. Hasil penilaian yang jujur akan memberikan kualitas penilaian dan pemeringkatan kinerja yang baik
bagi organisasi. Hasil penilaian yang Bapak Ibu input ke dalam sistem akan dijamin kerahasiaannya. Kami harapkan Bapak Ibu melakukan pemeringkatan kinerja sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan atau unit Bapak Ibu tempat bekerja. Terima kasih atas kesempatan dan kerjasama Bapak Ibu untuk bisa melakukan penilaian pemeringkatan kinerja secara objektif. Data ini akan kami gunakan sebagai dasar rekomendasi pengembangan dan pengelolaan kinerja pada pemerintah Kabupaten Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mohon izin Bapak Ibu, apakah tadi kira-kira videonya jelas atau misalnya kurang jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak Rizky. Jelas ya. Em, Selanjutnya di Pak Supriyadi, apakah sudah muncul? Fitur itu sudah muncul belum? Saya belum ngecek, Pak. Nanti nanti saya coba coba sampaikan aja ya sedikit ya, Bapak Ibu Ya. ya. Baik, kita coba masuk ke dalam si cantik. Ya, jadi Bapak Ibu seperti biasa, kita masuk dulu ke dalam aplikasi si cantiknya nanti ya. Kemudian kita pilih ini pemeringkatan kinerja. Nah, selanjutnya nanti kita bisa pilih ketuk untuk lanjutkan dan kemudian nanti di sini terdapat beberapa pertanyaan ya. Kita akan mulai dulu dari aspek pertama. Nah, di sini tugasnya adalah setiap pegawai mengurutkan dimulai dari yang kontribusi kinerjanya tertinggi sampai terendah bagi organisasi gitu ya. Oh, misalnya kita Pak Indra nih. Tuh, kita naikkan. Terus Pak Yakub ternyata adanya harusnya di nomor 4. Nah, ini caranya kita tahan ya Bapak Ibu ya. Di mouse-nya kita tahan. Terus Bapak Ibu merasa bahwa Bu Apri ini harusnya yang kedua. Nah, kasih naik ke atas. Kemudian yang harusnya di paling bawah harusnya Pak Betra gitu ya. Nah, ini tinggal kita naikkan ke atas. Nah, ini diurutkan Bapak Ibu. Jadi mudah sekali. Kita hanya mengurutkan mana pegawai yang memang kontribusi kinerjanya tertinggi. Nah, setelah itu kita bisa memberikan komentar di sini, ya. Kita bisa memberikan komentar. Misalnya kenapa sih Pak Indra tuh kinerjanya kontribusinya tertinggi gitu ya. Nah, kita bisa sampaikan di sini. Nah, misalnya Pak Indra dedikasinya tinggi gitu ya, sama ada kualitas pekerjaan yang luar biasa, boleh. Kemudian, oh kenapa nih Bu Apri nih kedua gitu kan? Misalnya kita bisa tuliskan di sini
kontribusi kinerja Bu Apri merupakan capaian eh, organisasi yang sulit, tetapi beliau dapat menyelesaikannya dengan baik. Nah, ini boleh ya Bapak Ibu ya, alasannya apa aja. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ngerasa sudah, kita bisa klik simpan. Nah, kalau misalnya gagal, berarti di sini ada yang Bapak Ibu belum tuliskan. Ya, jadi yang diisi itu komentar pertama, kedua, dan yang terakhir. Kemudian kita bisa isi nih Pak Betra. Kenapa sih kita ngerasa Pak Betra tuh adanya di bawah gitu ya? Misalnya Bapak Ibu bisa sampaikan eh ini apapun ya Bapak Ibu ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Bapak Ibu bisa menuliskan apapun ya, sehingga data-data ini juga menjadi bahan masukan buat pengembangan organisasi nantinya. Dan bagi siapapun yang namanya berada di bawah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabit ya. Pertama, ini tidak akan memotong TPP. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya sesuatu hal, sampaikan saja, nggak jadi masalah gitu ya. Karena secara TPP ini tidak akan dipotong gitu ya. Dan kemudian yang kedua, data yang dimasukkan ini adalah data yang rahasia ya Bapak Ibu ya. Yang bisa membuka hanyalah tim super adminnya BKPSDM. Atau kalau misal akses di kami ini aksesnya di Pakaban. Jadi nanti bisa kita isi di sini. Misalnya kita merasa bahwa Pak Betra eh, pekerjaannya selalu dikerjakan di ujung waktu. Tuh, nah ini tidak apa-apa nih. Nah, atau misal Bapak Ibu mau tuliskan di sini misalnya kurang memahami pekerjaan. Boleh ya Bapak Ibu ya. Atau misalnya kalau misalnya kiranya misal Pak Betra ini mungkin ketua tim gitu ya. Atau misalnya orang yang dipercaya untuk memimpin gitu ya. Misalnya memberikan pekerjaan ketika waktunya pulang gitu ya. Ini juga nggak apa-apa gitu ya. Atau misalnya eh memberikan pekerjaan yang bukan semestinya. Nah, ini juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Jadi apapun itu komentarnya silakan Bapak Ibu masukkan. Nah, saya ulangi, yang pertama data ini dirahasiakan. Kemudian yang kedua, data ini tidak mempengaruhi besaran TPP yang diterima. Jadi mudah-mudahan harapan kami adalah mendapatkan data yang memang benar-benar sesuai gitu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian kita bisa klik simpan. Nah, lakukan kepada aspek-aspek berikutnya nih. Siapa rekan kerja Anda yang paling sering menunjukkan inisiatif dalam pekerjaan? Oh, misalnya saya merasa yang paling inisiatif adalah Bu Apri. Nah, kita taruh Bu Apri di sini gitu ya. Kemudian yang paling inisiatif lagi Pak Yusuf. Taruh di atas. Nah, siapa ya kira-kira nomor 6-nya Bu Citra, nomor 4-nya Bu Endah, Pak Bertrand nomor 6-nya gitu ya. Nah, kemudian ini Reno yang paling bawah ceritanya seperti itu. Nah, kemudian kita bisa sampaikan kenapa sih Bu Apri itu dianggap paling inisiatif itu seperti apa gitu ya. Misalnya selalu up to date terhadap perkembangan zaman, kemudian membuat analisis untuk diterapkan. Nah, ini bisa seperti ini. Misalnya kenapa Pak Abdurrahman Yusuf nih kita anggap juga terinspiratif, terinisiatif gitu ya. Misalnya eh urusan perkantoran dapat diselesaikan
dengan baik gitu ya. Nah, ini bisa disampaikan Bapak Ibu alasannya. Kemudian kenapa Pak Reno nih kurang inisiatif gitu kan. Misalnya cenderung cuek. Nah, ini nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita buat klik simpan. Nah, kemudian ini nih, siapa rekan kerja yang paling menunjukkan potensi untuk promosi di masa depan? Oh, misalnya saya rasa Pak Betra nih yang paling tinggi, gitu ya. Kemudian Pak Reno, nah, kemudian Pak Yakub, kemudian Pak Indra, kemudian Pak Abdurrahman Yusuf, gitu ya. Nah, terus kita sampaikan kenapa kita merasa Pak Betra eh paling potensial gitu ya. Misal kita bisa sampaikan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, gitu ya. Kemudian kenapa harus Reno gitu ya? Kita sampaikan juga di sini misalnya dapat memberikan teladan bagi ASN lainnya. Nah, kemudian kenapa Bu Opi kita taruh paling bawah, Bapak Ibu? Ya, alasannya misalnya perlu untuk bisa memahami kendala dan dinamika pekerjaan. Nah, boleh apapun itu silakan disampaikan saja. Nah, kemudian ketika sudah, kita dapat klik simpan. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Cukup sampai di sini terkait dengan pemeringkatan kinerja pegawai, sehingga data ini nanti akan dikumpulkan, kemudian menjadi salah satu dasar untuk perwakilan pegawai terbaik periodik. Mungkin itu Bu Apri, mohon izin kita bisa langsung kembalikan, kita lanjutkan kepada sesi diskusi mungkin Bu Apri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rizky atas paparannya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin disampaikan atau ditanyakan terkait yang sudah disampaikan oleh Pak Rizky maupun Pak Kabit. Untuk itu boleh raise hand-nya, silakan ditanyakan agar nantinya saat pelaksanaan kegiatan itu tidak ada kebingungan atau kebimbangan. Mangga Bapak Ibu bagi yang ingin melakukan, yang ingin memberikan pertanyaan, boleh raise hand. Oke, Pak Supriyadi dari Kecamatan Taman Sari, silakan Pak. Terima kasih Bu Apri. Selamat sore. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kabit, Pak Rizky. Eh, ini pertanyaannya mungkin agak sedikit kepo ya Bu. Untuk pemeringkatan ini, nama-nama pegawai yang muncul di akun si cantik masing-masing teracak secara sistem atau untuk keseluruhan pegawai yang ada di lingkungan kita gitu misalnya. Nah itu kalau emang sudah teracak secara sistem ya berarti kan kita tidak ada, artinya tidak ada memilih-memilih ya, menilai yang mana dan ya siapa gitu. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan penilaian ini berarti boleh di satu aspek pegawai tersebut berada di posisi top ranking, boleh juga berada di aspek lainnya di berikut ranking bukan di topnya gitu, maksudnya di peringkat yang mana gitu. Hingga kombinasi dari tiga aspek tersebut bisa terpenuhi setelah pemeringkatan yang dilakukan oleh masing-masing akun. Tadi saya coba ngintip di mana di si cantik fasilitator, kemudian saya lari ke pegawai, ternyata belum terlihat ya fitur ini ya, belum bisa kita akses ya Bu ya, belum ada gitu ya. Mungkin itu Bu, ada tiga hal yang bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Supriyadi. Mangga Pak Rizky. Ya, baik. Em, Tadi ya pertanyaan, apakah bisa yang paling top atau yang paling bawah ya, Pak ya? Antara berbeda-beda aspek gitu kan? Itu yang pertama.
Kemudian pertanyaan kedua tadi apakah secara urut atau acak ya Pak? Iya, Acak. Kemudian yang ketiga belum terlihat hilalnya ya Pak di akun Bapak ya? iya. Terlihat. Oke, baik. Untuk yang aspek untuk pertanyaan kedua dan ketiga mungkin nanti saya mohon bantuan. Ada Pak Taufik di sini? Siap hadir Pak Rizky. Nanti Pak Taufik bantu nih terkait dengan apakah diurut, diacak, apakah yang hanya satu lingkup ya gitu ya. Terus kenapa teman-teman di perangkat daerah mulainya tuh kapan dibukanya gitu ya. Mm. Oke. Kemudian yang pertama dulu nih, Jadi Pak nanti mohon nanti izin apa? terkait Nanti dengan sama ya. ya terkait dengan apakah kita di aspek pertama bisa di top gitu ya, kemudian pada di aspek kedua atau ketiganya bisa di paling bawah. Sebenarnya Bapak Ibu ini sangat bisa ya Pak Supriyadi, sangat bisa karena memang kita menyesuaikan terhadap aspek-aspek yang dinilai. Kalau misalnya di aspek pertama mungkin dia secara kinerja sangat bagus nih gitu ya. Di kinerja sangat bagus, tapi secara misalnya dia kalau diusulkan sebagai promosi mungkin kayaknya belum siap gitu ya. Itu juga boleh gitu ya. Jadi secara kinerjanya bagus, tapi kalau buat memimpin mungkin harus belajar belajar dulu gitu, harus bisa menyesuaikan dulu itu boleh banget gitu ya. Kemudian contohnya lagi adalah eh ketika mungkin dia kinerjanya bagus, tapi inisiatifnya tuh rendah gitu ya. Itu juga bisa Pak, bisa bisa banget kita sampaikan gitu ya. Jadi oke mungkin dia kinerjanya bagus tapi hanya untuk dirinya sendiri. Bagi dia untuk membantu rekan-rekannya, membantu organisasinya, mungkin itu cenderung abai gitu ya Pak. Jadi memang kami pun di sini coba evaluasi terus, belajar terus, kita ambil data terus. Apa sih pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya ini bisa menggambarkan dan langsung to the point terhadap performa kinerja seorang pegawai. Nah, iterasi kita nih percobaan pertama kita adalah dengan 3 pertanyaan ini, Pak. Mudah-mudahan kalau misal memang pertanyaan ini sukses benar, ya kita bisa lanjutkan. Apabila misal nanti kiranya ada yang perlu diperbaiki, nanti kita bisa perbaiki, Pak. Mungkin di periode selanjutnya. Seperti itu, mungkin untuk pertanyaan kedua dan ketiga, Pak Taufik boleh dibantu ya. Oke, punten Pak Rizky, saya tadi agak kepotong untuk pertanyaannya yang Oh, soal pengacakan ya, soal komposisi. ya. Soal komposisi pengacakan, kemudian di akun pegawai itu kapan bisa memulainya di situ Pak Taufik? Baik. Kalau untuk mulainya kapan, nanti saya tunggu kick off dari teman-teman kinerja ya. Mau jam berapa atau mulai apa dibuka, nanti kami tinggal buka. Nah, khusus untuk pengacakan posisi, bukan pengacakan kami. Jadi kita kan kemarin sudah sepakatnya berasumsi bahwa yang paling tahu tentang kinerja seorang adalah rekan yang kemungkinan besar bersinggungan pekerjaannya dengan pekerjaan pegawai tersebut. Nah, itu hampir sama kayak review 360. Kenapa kita scope-nya hanya per bidang? Kalau kemarin kan sempat ada sub ya. Kok sekarang kita per bidang cakupannya lebih luas lagi. Jadi kita punya 3 skema ya. Skema pertama adalah untuk pelaksana dengan sesama Javung non struktural itu akan digabung satu. Oke. Untuk kabin khusus dia akan memperingkatkan ke samping sesama kabin. Nah, untuk eselon 2 kita memperingkatkan ke sesama eselon 2. Kurang lebih gitu pengacakannya. Punten, bukan pengacakannya. Komposisinya yang akan kita peringkatkan. Oke, baik. Tadi ya Bapak Ibu terkait dengan kalau misal di kick off Oh, sore punten. ini sudah bisa belum Pak Taufik? Insya Allah bisa. Insya Punten, Allah bisa. Pak tadi khusus Ah, kecamatan ya. Khusus ini kecamatan kecamatan. kita tidak di klaster ya. Kecamatan tuh karena tadi nggak terlalu banyak orang, jadi Iya. kecamatan itu langsung diurutin, bukan diurutin, ditampilkan semua pegawainya dalam satu kecamatan. Nah, khusus kelurahan, dia akan punya klaster kelurahan sendiri. Misal Cibinong punya 5 kelurahan, seluruh pegawai di kecamatannya memeringkatkan dalam satu kecamatan yang sama, tapi
untuk kelurahannya dia memeringkatkan berdasarkan promosi di kelurahannya. Begitu Pak. Terus tadi untuk kick off, ya insya Allah kalau misalkan kita sepakati hari ini, ya kita akan buka hari ini ya. Oke, baik. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan lagi. Mangga Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan lagi, kami persilakan. Pak Rizky, maaf. Berarti, eh, punten Pak Rizky, berarti setiap, kalau di kecamatan tadi kan semua ya, artinya setiap nama yang diurutkan itu harus dengan alasan yang harus kita sampaikan ya. Jadi contoh kalau di Kecamatan Taman Sari pegawainya ada 25, berarti setiap aspek si pegawai itu memberikan narasi sesuai dengan pertimbangan di aspek tersebut kepada 24 pegawai lainnya, begitu barangkali ya Pak. Artinya kalau 3 aspek dia harus memberikan eh, 72 narasi yang berkenaan dengan masing-masing aspek penilaian pegawai. Kalau untuk kecamatan, contoh di kami ada 24, jadi 25. Jadi kalau misalnya si satu pegawai ini menilai ke 24 yang lain, berarti sekitar 72 narasi yang harus dia siapkan ya Pak ya. Mungkin begitu Pak, mohon maaf Pak. Ya, jadi Pak untuk yang pertanyaan tadi, komentar itu hanya diisi urutan nomor 1, nomor 2, serta nomor yang paling bawah. Jadi kalau misalnya tadi ada 25 orang, ya tetap aja ngisinya hanya 9 komentar aja gitu. Saya kira mungkin dengan hal seperti ini eh, Tidak bisa, memberatkan Pak. iya itu pertama Pak tidak memberatkan. Kemudian yang kami coba pikirkan keras itu kemarin kita coba 360 pertama itu pakai poin, ya kan? Pakai poin, oh udah joki semua. Udah kita poin kita ganti nih pakai pertanyaan sama gitu kan. Pakai bikin bank soal, contekan lah dan lain-lain gitu kan. Nah itu kan kita jadi nggak dapat data yang memang bisa kita pakai gitu kan. Tapi mungkin dengan hal seperti ini, oh kita bisa tahu nih ternyata dalam satu kecamatan, ini orang-orang kuncinya siapa sih gitu kan. Yang paling bontotnya saha gitu kan. Nanti yang paling bawah ini, tadi tuh Pak, seperti apa yang disampaikan sama Pak Kabit, nanti kita bisa jadikan bahan untuk pengembangan kompetensi. Misal ternyata kurang apa nih gitu ya. Toh kalau misal nanti yang di atas sampai ke tengah itu bisa jadi bahan untuk prioritas pengembangan kompetensi atau pendidikan lanjutan dan lain-lain gitu. Itu sih harapannya. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada berarti kita tutup saja ya Pak Rizky ya. Karena memang sudah sangat jelas ya Bapak Ibu ya apa yang disampaikan tadi oleh Pak Rizky maupun Pak Kabit. Pak Rizky Ya, ada tambahan sebelum tutup? ya paling ini sih eh sekali lagi mungkin saya menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kabit terkait dengan kebersamaan kita untuk bisa mengawal eh pemeringkatan kinerja ini dengan baik gitu ya bersama-sama. Kemudian apabila misalnya Bapak Ibu mendapatkan permasalahan, kendala atau apapun itu jangan sungkan-sungkan untuk bisa dikomunikasikan kepada tim kami sehingga harapannya di lapangan berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian buat Bapak Ibu kalau misalnya memang di pegawainya itu mungkin sudah agak sulit gitu ya untuk mengoperasikan komputer dan sebagainya macamnya, kami minta tolong mungkin hanya dilakukan pendampingan saja untuk pengisiannya mungkin bisa menurut dengan apa yang beliau rasakan karena hal itu juga merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dari penilaian kinerja. Dan yang selanjutnya terkait dengan PTP ini Bapak Ibu, pengelolaan PTP ini pemeringkatan kinerja itu hanyalah fase awal. Nah, selanjutnya nanti akan ada
voting gitu ya. Kemudian akan Kalau ada kamu, penunjukan dari pimpinan gitu. Sehingga eh, ini juga membutuhkan perhatian dari Bapak Ibu Kasubakumpak beserta dengan tim sehingga bisa berjalan dengan cepat. Nah, tadi kita kalau misal lihat timeline sebenarnya kita harus punya perwakilan itu di hari Kamis. Nah, Kamis pagi itu sudah ada perwakilan. Nanti mungkin mekanismenya seperti apa akan kami sampaikan informasi lebih lanjut. Tetapi kurang lebihnya pemeringkatan kinerja ini hanyalah di awal. Kemudian nanti untuk pemrosesan pegawai terbaik periodiknya kurang lebih hampir sama seperti tahun sebelumnya. Mungkin itu Bu Apri. Terima kasih. ya terima kasih Pak Rizky, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada Zoom hari ini. Sebagai eviden mungkin boleh dibuka dulu layarnya, maka akan saya sampaikan beberapa hal. Di sini ada sekitar 114 orang dengan 5 slide. Siapa ya Bapak Ibu, kita foto dulu. Boleh dibuka layarnya sebelum kita tutup acara ini. C, 1, 2, 3. Nah, ya slide kedua. 1, 2, 3. Ya slide ketiga. Oke, slide ketiga boleh dibuka layarnya. 1, 2, 3. Oke, slide keempat. Slide keempat boleh dibuka layarnya. 1, 2, 3. Yang terakhir, slide kelima. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan dari kami. Alhamdulillah acara sudah berlangsung dengan sangat baik. Untuk nanti informasi selanjutnya akan disampaikan melalui grup Fasil SKPD. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih Bu warahmatullahi Apri, wabarakatuh. makasih Waalaikumsalam. Pak Terima Rizky. kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Terima Apri. kasih Pak Rizky, Bu Matur Apri. nuwun, izin live. Pandang